Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Muhammad Gulam Alif, mahasiswa KPI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada momen saat ini, di sini kini, saya ingin menyampaikan perihal bahagia di sini kini. Sebelum itu, saya ingin mengutip suatu kalimat dari buku karya Aji Santoso Putro, seorang pakar psikologi, yang berjudul Merawat Bahagia. Pada halaman 94 di buku ini, dia menulis, sering memikirkan masa lalu dan masa depan membuat kita tidak menyadari apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Baik, teman-teman, ketika melihat video saya ini, kira-kira apakah pikiran teman-teman benar-benar hadir di sini kini? Benar, kedua mata kalian memang melihat video saya. Namun, apakah benar pikiran kalian hadir di sini kini untuk melihat video saya? Atau sedang melalang buana, memikirkan masa lalu ataupun masa depan? Baik, dalam keseharian, pernah nggak teman-teman ketika dalam sehari itu kalian merasakan begitu bising, gaduh, dan risau? Begitu sibuk memikirkan masa lalu dan mempersiapkan hari-hari esok. Ketika pikiran disibukkan dengan hal itu, maka mungkin saja tubuh dan batin ini akan lelah. Menimbulkan rasa gundah, merasuk kepada sukma, sehingga muncul pertanyaan, di mana letak kebahagiaan? Nyatanya, bahagia itu sederhana. Yang penting, tubuh hadir di sini, pikiran hadir di sini, dengan berbekal kesadaran penuh. Hadir di sini kini. Merasakan yang ada sekarang ini. Sehat jiwa dan sehat raga. Pernah gak teman-teman merasakan semua jalan untuk meraih sesuatu itu stuck atau mentok karena adanya hambatan? Contohnya, ketika kamu ingin membuat presentasi yang memukau di mata kuliah public speaking ini, kamu persiapkanlah beberapa planning untuk membuat presentasi yang memukau, seperti PPT yang menarik ataupun makalah yang mudah dipahami. Namun, ketika kamu hendak melaksanakan planning tersebut, ada saja hambatan yang muncul. Entah susah nyari jurnal, males, ataupun keinginan untuk men-scroll sosial media, yang akhirnya membuat kamu stuck dan kamu berpikir bahwasannya persiapanmu untuk membuat presentasi yang memukau tidak maksimal. Nah, meski itu bukan tanda isyarat gagal, tapi itu adalah cara Tuhan memberitahu kamu bahwasanya kamu perlu berhenti sejenak untuk menikmati kehidupan yang ada di depan mata. Seringkali seseorang sadar bahwa dirinya harus berhenti ngotot untuk meraih sesuatu, bukan karena diingatkan oleh orang lain atau temannya, tetapi akibat keadaanlah yang membuat
dia tidak menemukan jalan. Dari situlah kita atau kamu harus menerima realita. Sadar diri bahwa diri ini terbatas. Sadar diri akan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan dalam konteks ini, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada buku Merawat Bahagia, karya Aji Santoso Putro, diceritakan seorang biksu yang sedang mengelola taman. Saat taman itu rapi, justru taman itu terlihat tidak sempurna. Namun, saat taman itu kotor, dikelilingi oleh daun-daun yang berjatuhan, maka itulah sebenar-benarnya taman. Dari situlah kita belajar bahwa menjadi manusia pun kita perlu untuk berdamai dan menerima atas apa yang melekat pada diri kita. Jujur saja, saya masih belajar untuk berdamai dan menerima atas apa yang melekat pada diri saya, baik itu fisik maupun batin. Namun, apabila kamu sudah bisa berdamai dan menerima atas apa yang melekat pada diri kamu, maka kamu akan mudah untuk menemukan kebahagiaan. Kamu tidak akan lagi stres karena kesepian, karena merasa hidup ini berat, dan lingkungan yang jahat mungkin, dan sebagainya. Karena sejatinya kehidupan ini bukan hanya soal meraih, namun juga soal mengikhlaskan. Mengikhlaskan dalam artian menerima dan berdamai atas apa yang melekat pada dirimu, atas apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu. Semoga kita bisa menerima dan berdamai dengan kenyataan yang melekat pada diri kita ya. Agar kita tidak disibukkan untuk menyesali masa lalu dan mencemaskan masa depan. Sehingga timbullah kebahagiaan di present moment, di sini, kini. Sekian dari saya. Semoga kita selalu bahagia di present moment, di sini, kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.